Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita ini sering kawan pasti bermain catur lewat online atau belajar catur lewat YouTube atau artikel-artikel lainnya yang ada di internet. Tapi terkadang kita mainnya atau belajarnya asal-asalan, terutama para pemula yang paling suka belajar jebak-jebakan di awal pembukaan. Tapi jika kalian mencoba ingin mengimprovisasi teknik bermain catur kalian, mencoba untuk memahami konsep-konsep dalam permainan catur, patutnya kalian mencoba juga untuk mendapatkan buku-buku catur dari para grandmaster dunia kawan. Ada buku catur yang bisa dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk dipelajari bagi pemain pemula atau kelas menengah. Salah satunya adalah buku catur bestseller kawan dari Grandmaster Uni Soviet Alexander Kotov dengan 3 seri bukunya, yaitu Think Like a Grandmaster, Play Like a Grandmaster, dan Train Like a Grandmaster. Pengucapan bahasa Inggris saya cukup belepotan kawan, maklum bukan orang Inggris. Tapi ada beberapa Grandmaster kawan yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan cara berpikir Alexander Kotov di bukunya ini. Tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk bahan referensi mempelajari buku-buku dari Alexander Kotov. Dan kalian bisa mendapatkannya di toko-toko online yang ada di Amazon. Mungkin kawan mungkin nggak tahu lagi di Indonesia mungkin ada. Coba saja cek di beberapa marketplace. Ataupun jika kalian beruntung mencoba searching di internet mungkin ada e-book gratisnya. Dan untuk video atau game kali ini saya coba untuk menghadirkan permainan Alexander Kotov kawan, pengarang buku Think Like Grandmaster. Dan game yang saya otak-atik ini nantinya adalah permainan Alexander Kotov menghadapi Yuri Averbakh di turnamen kandidat tahun 1953 di Swiss kawan. Alexander Kotov ini merupakan Grandmaster asal Uni Soviet. Dia mendapatkan gelar Grandmaster saat dia menempati posisi kedua di bawah Mikhail Botvinnik dalam kejuaraan USSR tahun 1939. Dan Alexander Kotov ini tidak sepopuler pemain Uni Soviet lainnya seperti Mikhail Tal, Paul Keres, Tigran Petrosyan, Boris Spassky, atau Mikhail Botvinnik ataupun David Bronstein. Tapi kita coba lihat saja bagaimanakah permainan Alexander Kotov sehingga bisa menelurkan ide-ide dalam buku Think Like a Grandmaster. Langsung kita ke atas papan. Dan mungkin kalian sebagian tahu kawan bahwa lawan Alexander Kotov ini Yuri Averbakh masih hidup sampai sekarang. Usianya sudah di atas 100 tahun kawan dan merupakan Grandmaster tertua yang masih hidup. Kita lanjut langsung ke permainan. Di sini Yuri Averbakh pegang putih mengawali dengan pion D4, Alexander Kotov kuda F6. Pion C4, pion D6, tidak bermain dengan pion E6, kemudian Nimzo Indian Defense mungkin setelah kuda C3, atau bermain dengan Queen's Gambit Decline, tapi Alexander Kotov bermain dengan pertahanan India lama atau Old Indian Defense. Selanjutnya di sini kuda F3, kuda B berkembang ke D7, kuda C3, pion E5. Langkah-langkahnya cukup standar kawan dalam awal-awal pembukaan. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan satu persatu apa maksud dari langkah-langkah kedua pemain ini. Sekarang beteng E8 dipersiapkan untuk pertempuran petak pusat. Begitu juga putih gajah mundur ke F8. Membuka lajur E bagi aktivitas betengnya nanti. Mungkin nanti jika diperlukan gajah mungkin di Viacento ataupun sementara memperkuat posisi pion G7-nya. Dan beteng B1 mencoba mendorong pionnya nanti bermain lewat sayap menteri di lajur B kawan. Dan mungkin menghindari diagonal ini jika gajah hitam ini di Viacento di peta G7. Pion A5 dan pion D5 ingin membuka permainan di peta pusat, sementara ditolak kuda ke C5. Lanjut Alexander Kotov. Selain untuk memberikan pressure bagi pion E4 ini, walaupun sementara cukup aman, tapi gangguan dua kuda ini cukup mengganggu bagi putih kawan. Kuda serta menteri ini kawan tidak akan mungkin meninggalkan pionnya dari ancaman kedua kuda hitam ini. Sekarang gajah E3 mencoba mengeliminasi kuda, dibiarkan saja oleh Alexander Kotov. Dia melanjutkan pengembangan menteri ke C7 dan dilanjut pion H3. Jelas mengontrol petak G4 dari aktivitas kuda ataupun gajah. Gajah ke D7 melanjutkan pengembangan sekaligus untuk mengkoneksikan kedua beteng, juga mungkin persiapan untuk mendorong pion B5-nya nanti kawan. Petak B5 ini cukup kuat dengan dukungan dari pion ataupun gajah ataupun kuda putih. Oleh karena itu gajah ini diperlukan apabila hitam melanjutkan pertempuran di lajur B. Mungkin beteng terlebih dahulu digeser. Beteng C1 dan pion G6. Kuda ke D2 di sini beteng B8,
kuda ke B3 langsung memberikan tantangan pertukaran kuda kawan. Dan di sini dua langkah terbaik bagi hitam adalah langsung menerima tantangan atau menghindar ke peta A6. Tapi jika kalian membuat langkah yang lain kawan, putih akan bersiap dengan kuda pukul kuda, nanti lajur pusat akan terbuka. Selanjutnya di sini tantangan langsung diterima oleh Kotov, dipukul balik menggunakan menteri agar pionnya tidak bertumpuk di lajur B nanti. Pion C5 menutup permainan di peta pusat sekaligus membuka diagonal terang bagi gajah. Mungkin persiapan mendorong pion tetap dilanjutkan oleh hitam, tapi peta ini masih cukup kuat oleh kontrol dari putih kawan. Di sini raja ke H2 oleh Yuri Averbach dan raja hitam H8 oleh Kotov. Menteri ke C2 mencoba mereposisi kawan, tidak lagi mempersiapkan pertarungan di sayap menteri, mungkin nanti akan digeser ke sayap raja. Dan di sini kuda ke G8, gajah G4 menantang pertukaran gajah terang, ditolak oleh Alexander Kotov bermain dengan kuda H6, menantang putih untuk pukul menggunakan gajahnya, nanti bisa dipukul balik dan keuntungan bagi hitam mendapatkan gajah putih kawan. Dan posisi kuda juga sedang mengincar gajah terang. Di sini terjadi pertukaran gajah terang terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri D2 mengancam kuda, kuda mundur ke G8, selanjutnya pion G6 menghentikan laju pion F5. Pion F5 tetap dimainkan oleh Alexander Kotov, berikutnya mungkin mendorong pionnya lagi mengancam gajah kawan, dan pada posisi ini langkah terbaik harusnya pion E pukul pion F5 ini, dan terjadi pertukaran pion di sini kawan. Dan posisi putih masih baik-baik saja dan masih tetap dalam posisi yang bagus, lebih bagus daripada hitam kawan. Di sini beteng siap digeser untuk nanti ditumpuk dengan beteng satunya memberikan pressure di lajur G, bisa dilanjutkan oleh putih. Mungkin gajah akan ke G7. Di sini beteng bisa naik untuk mengancam menteri dengan tempo, dan selanjutnya setelah menteri bergeser, beteng bisa ditumpuk kawan. Putih akan mendapatkan dominasi yang kuat di lajur G ini nanti. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Yuri Averbach mempertahankan posisinya dengan pion F3. Langkah yang cukup defensif, yang cukup pasif kawan, memberikan atau membuka diagonal bagi gajah bila pion ini tetap didorong maju nanti. Dan gajah E7 lanjut Kotov menghadang pergerakan gajah hitam kawan yang ingin bermain di peta ini atau peta ini nanti, mungkin bermanuver ke peta ini setelah pion F4. Dan pada posisi ini pertukaran pion masih menjadi pilihan utama bagi putih kawan. Tapi Yuri Averbach memilih beteng G1 sebelum membuka lajur G nantinya. Dijawab beteng F8, pion F4 tadi juga bisa dimainkan oleh hitam untuk menutup diagonal kawan. Dan dibalas dengan beteng C bergeser ke F1, kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat kawan. Sekali lagi pilihan utama bagi putih adalah melakukan pertarungan pion. Tapi sekali lagi Yuri Averbach menggeser betengnya ke F1 dan dibalas dengan beteng F7. Pion F4 sekali lagi menjadi pilihan utama harusnya. Mungkin berencana mendobel betengnya di lajur F, membuka permainan nanti kawan, dan dibalas dengan pertukaran pion. Pion E pukul pion E5 patut didahulukan. Setelah dipukul balik oleh pion G, barulah di sini pion F4 tidak melanjutkan pertarungan kawan. Tapi di sini Averbach memilih pion G pukul pion E5 terlebih dahulu, maksud saya pion F5, dan dijawab dengan pion G pukul pion F5. Di sini beteng naik ke G2. Langkah kesalahan. Langkah terbaik melanjutkan pertukaran pion ini kawan. Tapi sekarang posisinya sudah berbalik, hitam mulai sedikit punya inisiatif untuk melanjutkan pertempuran. Dibalas dengan pion F4, sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan pertukaran lagi kawan, dan sekaligus sekarang pion F4 mengancam gajah, juga membuka diagonal terang bagi aktivitas menteri mengincar pion H3. Dan pion ini sudah tidak bisa lagi kawan di backup dengan beteng di sini, karena di sini sudah ada pion, beteng tidak akan mungkin naik. Dan dijawab gajah mundur ke F2, beteng ke F6. Persiapan menggeser betengnya ke lajur H memberikan dukungan bagi menteri. Dijawab kuda ke E2. Sebuah langkah yang rasional kawan untuk menggeser kudanya ke peta G1 untuk membackup pion H3 dari ancaman beteng yang ingin mendukung menterinya nanti. Tapi ini adalah langkah kesalahan. Dan pada posisi ini kita sudah menemui momen yang menarik. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini kawan. Atau jika kalian mempunyai cara berpikir seperti Grandmaster, think like a Grandmaster, mungkin saja kalian menemukan langkah yang brilian, langkah yang mengejutkan.
Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik dari hitam pada posisi ini? Langkah seorang Grandmaster? Alexander Kotov mengorbankan menterinya pukul pion H3 skak dan pengorbanan diterima. Terus apa kelanjutannya kawan? Coba tadi pengorbanan ini tidak diterima oleh Raja Putih, mencoba bergeser ke G1, jelas beteng akan digeser dan ancaman skak mat, Putih harus membuka ruang. Apakah mengorbankan gajah ataupun gajah ditarik mundur ke peta E1? Maka selanjutnya menteri akan tetap melakukan skak di sini, memaksa raja ke peta gelap dan gajah ikut bermain melakukan skak. Apakah ditutup dengan kuda atau beteng? Jika ditutup oleh kuda sekaligus membuka ruang bagi raja, simpel gajah akan pukul kuda skak. Jika dipukul oleh beteng, pion akan pukul balik skak. Jika diambil oleh raja, selanjutnya dua langkah berikutnya skak mat kawan. Coba kalian menemukan. Tapi jika raja tidak ambil pion ini bergeser ke peta ini, menteri akan melakukan skak di sini dan beteng akan tewas dan di langkah berikutnya pion ini mempunyai kesempatan promosi juga. Tapi pada posisi seperti ini saat pengorbanan tadi ditolak, raja ke G1 dan diikuti beteng hitam H6, di sini putih mengorbankan gajahnya di peta ini untuk membuka ruang. Simpel saja dipukul oleh pion dan dipukul balik oleh kuda. Tidak perlu melakukan skak karena sudah dikontrol oleh kuda. Mungkin di sini beteng akan digeser untuk membantu serangan berikutnya kawan. Dan posisi Raja Putih juga akan tetap kolaps di langkah-langkah berikutnya. Di sini nanti hitam bisa melanjutkan dengan gajah H4 dan mungkin pion akan dimainkan oleh Putih. Nanti terjadi pertukaran pion di sini. Kalian jika bermain dengan langkah kuda bergerak ke peta F5. Menteri akan melakukan skak di sini dan raja akan naik dan seterusnya kawan. Tetap saja ancaman serius akan didapat oleh Putih di beberapa langkah berikutnya. Gajah siap melakukan skak untuk menantang pertukaran dengan kuda Putih dan seterusnya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Pada posisi seperti ini saat pengorbanan menteri dilakukan oleh Alexander Kotov, Yuri Averbakh langsung menerima pengorbanan dan dilanjut beteng H6 skak. Memaksa raja naik kawan, sudah tidak bisa lagi mundur ataupun bergeser. Dilanjut kuda F6 skak, raja ke F5. Jika bergeser ke peta ini kawan, satu langkah skak mat dengan beteng H5 skak mat. Oleh karena itu raja bergerak ke F5 dan sekarang kuda ke D7 memberikan akses nanti betengnya langsung memberikan ancaman skak di sini kawan dan dijawab dengan beteng naik ke G5 mencoba memberikan jalan bagi rajanya untuk bergerak ke peta G4 jika ada ancaman skak di sini dan dijawab oleh Kotov dengan beteng F8 terlebih dahulu skak, raja mundur ke G4 dan kuda F6 skak. Raja kembali ke F5, tidak bisa bergeser apalagi mundur karena di sini ada pion. Di sini kuda ke G8 open skak, kena windmill attack kawan. Raja Putih sekarang kuda ke F6 kembali skak. Kenapa melakukan skak bolak-balik ini kawan? Tidak melakukan atau pukulan terhadap pion tadi open skak dari beteng. Mungkin saja kawan ini merupakan taktik untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu dengan melakukan langkah-langkah yang berulang seperti ini, tapi tidak sampai 3 kali pengulangan hingga nanti bisa terjadi trifold. Raja ke F5, akhirnya kuda pukul pion D5 skak. Raja ke G4, kuda kembali skak di F6. Raja kembali ke F5, kuda kembali ke G8 skak. Taktik mendapatkan tambahan waktu kawan dan raja kembali ke G4, kuda F6 skak. Raja kembali ke F5 dan kuda kembali ke G8 skak. Setelah raja bergerak ke G4, jika kuda melakukan skak lagi, trifold repetence move, permainan berakhir miss. Di sini gajah ambil beteng, diambil balik oleh raja yang merupakan langkah kesalahan. Tapi menurut Stockfish lebih memilih mengorbankan menteri ambil pion yang ada di peta D6 ini. Cukup aneh saran yang diberikan oleh Stockfish ini kawan. Di permainan aslinya ini, Yuri Averbakh ambil balik gajah hitam. Dibalas dengan beteng ke F7. Persiapan apa kawan? Persiapan ancaman skak mat. Nanti beteng melakukan skak di sini diikuti beteng ke sini skak mat. Diantisipasi dengan gajah H4 untuk mengontrol peta F6 nanti dan beteng satunya bergerak ke G6 skak. Memaksa raja ke H5, beteng F bergerak ke G7 memberikan kesempatan bagi beteng satunya dan skak mat. Diantisipasi dengan gajah G5 mengontrol peta H6. Di sini beteng ambil gajah skak. Raja ke H4 belum mau menyerah putih kawan, kuda ke F6 dan persiapan memberikan dukungan beteng melakukan ancaman skak mat di sini diantisipasi dengan kuda G3 dikorbankan.
dipukul oleh beteng. Jika dipukul oleh pion kawan, maka putih akan berbalik unggul lagi dan nanti akan menang dengan kualitas perwira seperti ini. Oleh karena itu kawan, dipukul menggunakan beteng. Dan Yuri Averbach melanjutkan ambil pion D6. Di sini beteng turun ke G6. Persiapan ancaman skakmat. Menteri melakukan skak di B8 terlebih dahulu. Setelah beteng menutupnya di peta G8, putih menyerah atau Yuri Averbach menyerah di langkah ke-51 ini kawan. Jelas kawan sudah tidak bisa lagi melakukan skak kawan. Putih apakah pukul pion ini tidak bisa, sudah diblokade oleh kuda di F6 dan ancaman skakmat berikutnya adalah beteng H6. Jika permainan tetap dilanjutkan dengan mengorbankan menteri ini kawan, jelas hitam masih tetap menang dengan unggul 1 pion plus 1 kuda. Sudah tidak bisa lagi mengimbangi permainan hitam di langkah-langkah berikutnya. Sampai di sini kita tidak perlu menghabiskan bidak-bidak di atas papan. Kalian bisa mengotak-atik. Saya yakin kalian juga tidak akan mau mengotak-atiknya karena sudah jelas posisi hitam sudah sangat unggul. Itulah kawan salah satu permainan terbaik dari Alexander Kotov, sang penulis buku Think Like a Grandmaster. Semoga permainan yang cukup menarik dari Alexander Kotov ini bisa menghibur kalian dan mungkin nanti 1 atau 2 game lagi akan saya lanjutkan dari Alexander Kotov ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.